Saya telah kehilangan diri saya yang setiap malam melaksanakan sholat tahajud, bermunajat di hadapan Allah, namun saya bukan termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama 20 tahun, namun tidak bisa masuk surga. Dan apa penyebabnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Ada sebuah kisah dari seorang ahli ibadah yang bernama Ali bin Hashim. Ia adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan ia selama 20 tahun melaksanakan sholat tahajud. Dan pada suatu ketika, pada saat Abu bin Hashim ini akan mengambil air wudhu, tiba-tiba di dalam pekarangannya tersebut ada makhluk hidup yang muncul di pekarangannya. Dan pada saat itu juga Abu bin Hashim ini pun terkejut. Ia kaget dengan makhluk hidup tersebut. Dan kemudian Abu bin Hashim ini pun bertanya, "Wahai hamba Allah, engkau itu siapa?" Kemudian makhluk itu pun tersenyum sambil berkata, "Saya ini malaikat utusan Allah." Dan kemudian Abu bin Hashim ini pun kembali menanyakan, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Kemudian malaikat itu pun menjawab bahwa saya ini diberitahu untuk mencari pelayan Tuhan. Dan kemudian Abu bin Hashim ini pun kembali menanyakan karena malaikat itu sambil membawa buku tebal. Abu Hashim ini pun penasaran, apa sih isi yang tertulis dalam buku tebal itu? Kemudian Abu Hashim itu pun menanyakan kepada makhluk Tuhan tersebut. Kemudian Abu bin Hashim itu pun bertanya, "Wahai malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Kemudian malaikat itu pun menjawab bahwa buku yang ia bawa adalah koleksi nama-nama pelayan Tuhan. Dengan kejadian seperti itu membuat Abu bin Hashim ini percaya bahwa di dalam bukunya ini ada namanya. Karena apa? Karena Abu bin Hashim merasa ia selalu taat kepada Allah dan dia merasa sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah melaksanakan sholat tahajud yang tidak pernah ia tinggalkan. Namun dengan seperti itu, apa yang terjadi? Setelah malaikat itu membuka buku tebal tersebut, malaikat pun mengutarakan bahwa saya tidak menemukan nama Anda di dalam buku tebal ini. Setelah Abu bin Hashim mendengarkan perkataan itu pun ia sangat bersedih dan jatuh di depan malaikat tersebut. Ia sangat terkejut. Mengapa namanya sampai tidak masuk di dalam buku tebal itu? Abu bin Hashim itu pun langsung menangis terseduh-seduh di hadapan malaikat dan sambil mengeluhkan. Ia pun mengatakan, "Saya telah kehilangan diri saya yang setiap malam melaksanakan sholat tahajud, bermunajat di hadapan Allah, namun saya bukan termasuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah yang dikatakan oleh Abu bin Hashim. Dan pada saat malaikat melihat Abu Hashim menangis terseduh-seduh, kemudian malaikat itu pun menyampaikan kepada Abu Hashim, "Wahai Abu Hashim, pada saat kamu terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud,
dan yang lainnya sedang tidur, tangan saya ini dilarang menuliskan nama Anda di buku tebal ini. Kemudian ketika Abu bin Hashim itu pun bertanya, lalu apa penyebabnya? Mengapa demikian? Kemudian malaikat itu pun kembali menjawab, Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga terhadap diri sendiri dan bahkan Anda hanya memikirkan kesenangan Anda sendiri. Di sebelah kanan perut Anda ini ada seseorang yang kelaparan, namun jangankan Anda memberi makan, melihat pun enggan. Bagaimana mungkin kamu menjadi kekasih Tuhan jika kamu tidak mencintai makhluk ciptaan Allah? Begitulah jawaban dari malaikat tersebut. Abu bin Hashim pun bagai tersambar petir di siang hari. Abu bin Hashim menyadari bahwa hubungan pemujaan tidak hanya manusia terhadap Allah, tetapi juga sesama manusia dan alam juga. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.